Video ini khusus untuk Pak Ganjar dan Pak Erik. Wow. Meski belum jadi calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sudah diserang oleh Sugi Nur, seorang residivis yang keluar masuk penjara tapi mengaku-ngaku sebagai ustadz. Yang menyedihkan, materi serangan yang dipaparkan residivis bernama asli Sugi Nur ini hanya berupa fitnah asal bunyi atau kabar bohong belaka. Yang saya tahu prestasinya Pak Ganjar itu, beliau suka nonton film bokep. Kalau Erick Thohir gimana? Yang saya tahu nih, selama Anda jadi Menteri BUMN, yang saya tahu tuh semua BUMN bangkrut. Terus kapan hari itu kan juga ada videonya Pak Erick Thohir juga sembahyang apa itu, Konghucu atau apa itu? Mantan napi yang ikut dukung Anies ini tampaknya tidak paham tata kelola negara dan tak punya literasi keuangan yang baik. Sehingga omongannya asal bunyi, tidak beda dengan preman bertopeng agama yang mudah dimobilisir para bohir. Fakta membuktikan, sejak dipimpin Erick Thohir, BUMN yang semula sering rugi, kini bisa meraih keuntungan setelah direstrukturisasi. Bahkan, banyak pejabat dipenjarakan saat Erick Thohir bersih-bersih BUMN dari maling berdasi. Transformasi daripada BUMN sendiri sudah terlihat hasilnya. Yang tadinya tahun 2020 profit kita 13 triliun, di kuartal 3 buku 2021 ya, itu kuartal 3 kemarin 61 triliun. Itu sampai kuartal 4 itu 90 triliun. Jadi bayang nggak? Dari 13 ke 90 triliun. Mengenai kabar Erick Thohir ikut melakukan ibadah non-muslim yang disebarkan Sugi Nur, terbukti hanya bohong. Faktanya, kehadiran Erick di vihara merupakan peninjauan terkait pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir Selasa pagi mengunjungi vihara Dharma Bakti di Jakarta Barat. Erick memastikan ibadah perayaan Tahun Baru Imlek digelar dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam kunjungannya, Erick memantau bagaimana prokes diterapkan oleh umat saat beribadah. Untuk mencegah penyebaran virus corona, Wihara Dharma Bakti membatasi jumlah umat yang beribadah 50% dari kapasitas ruangan. Selain berharap kerukunan beragama tetap terpelihara di Indonesia, Erick juga mengimbau masyarakat tetap waspada saat merayakan Tahun Baru Imlek di tengah maraknya kasus positif COVID-19 akibat virus corona varian Omikron. Penting sekali kita semua bersepakat bahwa protokol kesehatan saling menjaga harus tetap menjadi bagian dari kewaspadaan. Dan saya rasa saya ngelihat di sini protokol kesehatannya sangat bagus. Tapi yang utama tentu tadi bagaimana umat beragama di Indonesia saling menghargai. Karena kita sudah punya fondasi yang sangat kuat yaitu Pancasila, NKRI. Yang itu menjadi sebuah kekuatan buat bangsa kita. No.